kedua tanganmu. Sungguh Tuhan, segala perkara ajaib dan apapun yang dikerjakan, karena roh-Mu di dalam kami dan kami di dalam-Mu, biarlah setiap destiny tergenapi. Tuhan, aku berdoa biarlah umat-Mu menggenapi dan berikan minyak yang selalu baru setiap hari. Tidak ada yang kering, tapi sungguh Tuhan mengerti perasaanmu, mengerti isi hatimu. Malam hari ini Kau bicara atas kami semua. Tuhan, dengan pusaran dari kehendak sorga, dan kami boleh menangkap. Sehingga Tuhan seperti botol yang tertutup terbuka, sehingga kembali mengalir apa yang Kau mau. Kami terima dengan iman, kami terima dengan iman. Di dalam nama Yesus urapi. Dan Kau jagai hati kami Tuhan, sehingga sungguh memancarkan kehidupan. Urapi. Dalam nama Yesus yang nonton juga, siaran ulang juga, sama. Dan Kau percaya daripada-Mu Tuhan, keajaiban terus terjadi. Dan Tuhan Yesus, apapun yang terjadi tidak membuat kami terpukul mundur, tapi kami tetap maju. Karena Kau bersama kami. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap dan percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan bagi Roh Kudus, silakan duduk. Shalom saudara. Wah, suara anak Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Hari ini saya mau sharing saja, sangat singkat mungkin khotbahnya, ya, tapi yang penting ada urapan. Saudara, saya tunggu duduk dulu. Ya, seragamnya bagus. Seragam satu roh. Saudara perhatikan baik-baik. Ini pergumulan yang memang semua perhatikan saya. Dibutuhkan iman, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan percaya. Saudara, saya baru dapat kabar tadi sore, ya nonton juga, bahwa Kingswater itu lulus ujian, lulus tes dan layak diminum. Tepuk tangan bagi Roh Kudus dulu. Kingswater ini dibuat, kita butuh waktu sangat lama sebetulnya, supaya bisa diminum dan supaya muncul namanya. Tadi sore saya dapat dan layak lulus tes. Ya, itu Kingswater kita doakan sejak tahun berapa saya lupa, dan tadi dapat kabar lulus. Saya ini segini saudara, bukan supaya nama Faith Blessing atau nama saya terkenal, bukan saudara, itu dijauhkan daripada saya atau berhala itu enggak. Tapi yang penting itu ini loh, saya minta Anda paham saudara. Kalau Anda itu dengar ya, dapat benih dari Tuhan, itu saya kasih tahu, benih itu bertumbuh atau mati tergantung kamu. Ya, Anda dapat benih dari Tuhan, itu mati atau hidup tergantung kau. Kalau Anda tekun dan percaya, dalam segala medan, dalam segala cuaca, Anda tetap percaya, itu bisa jadi. Setuju angkat tangan? Itu benih. Kalau Anda gampang menyerah, tidak jadi. Kingswater. Saya berdapat kabar, juga saya dengar juga ada Kings Mini Market akan muncul. Semua pokoknya King. Pak, di luar King enggak ada. Ada saudara. Ini barusan juga tadi pelangnya saya tampilkan saudara, dan orang minta apa namanya, kerjasama. Saya bilang tidak, itu belum. Family Blessing Mini Market di Bali. Tepuk tangan bagi Yesus, baru muncul. Family Blessing Mini Market. Saya ngomong ini kenapa saudara? Ini proyek iman jadi. Masalah untung apa enggak, saya percaya pasti untung. Ada amin? Tapi Anda kalau beli bayar saudara, jangan minta gratis. Loh Pak, saya punya kartu keluarga Family Blessing Pak. Diskon enggak? Tanya yang punya aja. Bukan urusan saya, saya hanya menjembatani seperti Tuhan ngomong bahwa ini benih jadi berkat. Nanti yang jalankan bukan saya saudara. Saya enggak boleh jalankan bisnis, enggak boleh. Saya tetap nabi yang menyatakan ini jadi. Dan tetap Family Blessing Mini Market jadi. Itu tentu karena kekuatan doa. Ya, tinggal penggenapan, semua tempatnya lagi dibersihkan. Nanti Anda boleh di Bali ya, di Bali semua. Kings Mini Market akan muncul, ya itu juga di Bali. Apalagi King Sugar
Ini lewat urapan semua, saudara. Saya minta Anda ngerti ya. Kita ini bukan orang kaya. Saya bukan orang kaya. Saya hanya punya iman. Anda tanya anak-anak rohani saya tidak punya uang. Tapi begitu saya diberkati lalu Tuhan ngomong uang ini untuk Newport. Atau sewakan ruko. Dan bukan satu ruko, saudara. Saya sewakan banyak ruko. Itu pakai duit saya, saudara. Apakah saya minta balik? Jangan, coba. Kalau disuruh Tuhan, contoh mamanya gagal, jangan minta balik. Dan tidak boleh penyesalan, tidak boleh. Lakukan dengan percaya. Kalau Anda ngomong, oh Pak Yer uangnya banyak, tak amin ke. Ya, amin itu gampang toh. Maksud saya ngomong, tidak, oh tolak saudara, amin. Kadang-kadang bisa banyak, kadang-kadang enggak ada. Tapi saya ngomong saudara, semua dari benih, yang dengar baik-baik. Yang kita ini enggak ada uang, hanya punya iman. Maka saya katakan, jangan bergantung sama orang. Andalkan Tuhan di atas segalanya. Dan yang ajaib saudara, segala izin itu, ya tanya ya nanti, itu yang bikin mumet, ngerti mumet ya, pusing. Ini izinnya gimana, ini bagaimana. Tuhan udah ngomong sama saya tanpa izin, saya biarkan mereka. Kenapa? Supaya berdoa. Kalau dikasih tahu langsung, keenakan. Ngerti ya? Jadi kita tahu kuncinya, keenakan. Biar doa dulu, biar kepalamu pusing. Kepalamu jadi lutut, lutut jadi kepala. Saya ngomong sebenarnya tanpa izin. Oh kok dari dulu gak ngomong? Supaya kamu mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang kita pikirannya terlalu muter-muter. Tuhan ngomong hanya dipotong ini loh jadi. Muter gini Tuhan pangkas, seret. Pakai cara ini. Akhirnya jadi. Saya sebagai yang menyampaikan pesan, saya hanya ketawa saya dalam roh. Biar yang pusing-pusing aja silakan. Supaya apa? Ngandalkan Tuhan. Dan kita ini terlalu mengandalkan orang. Ternyata jeketek bahasa Jawa ini hanya tak jadi. Orang pusing cari channel, nggak apa-apa sih. Tapi cara Tuhan berbeda. Anda harus mengerti pola Tuhan, bukan polamu. Yang menghambat cara Tuhan kerja adalah pikiranmu dan maumu, bukan mau Tuhan. Nanti katakan amin. Contoh dari dulu saya ngomong, pelayanan bisa besar begini. Contohnya ini kan hanya Jakarta, belum kota-kota lain. Saya dengar Jepang mau dibuka nih. Waduh, jangan tepuk tangan. Ya, sebentar saudara. Ini tepuk tangan ini. Ada jangan buru-buru tepuk tangan saudara. Gua kakak bisa ke sana. Saya bilang, luar negeri juga ada minta. Dulu Singapura, Malaysia juga minta. Ini mereka dengar minta dibuka nih. Tapi bukan gua yang ke sana, saudara. Saya ngutus anak-anak rohani. Bukan saya. Saya itu malas keluar negeri. Suruh bimbing pasukan ke Israel, gua tolak berkali-kali. Saya kasihkan hamba Tuhan lain. Saya tidak tertarik Israel itu, saya tertarik Israel rohani sana. Yang lucu orang ngomong, Pak nanti kamu juga diberkati. Saya bilang bukan masalah berkat. Hati ini gak kepingin ke Israel. Tak kasihkan hamba Tuhan lain saudara. Ada yang sampai ngajak ke Israel plus liburan. Pak nanti habis ke Israel, liburan ke Eropa Pak. Saya bilang begini, bukan masalah liburannya. Hati ini gak tertarik. Saya ini suka tinggal di kampung dan hutan saudara. Saya ini made in Indonesia asli. Saya khotbah di Singapura diajak belanja, saya bilang, saya pulang ya. Loh Pak belanja di Singapura, orang-orang belanja Pak. Gua pulang, tak makan tempe, mendoan itu enak. Enggak, saya ngomong saudara, ini my real, jangan meniru. Kalau Anda memang punya, pengen liburan aja, jangan terdakwa saudara. Ya. Saya minta, saya pulang aja. Saya makan tempe tahu. Ada yang ngopi dulu Pak di Singapura. Singapura saya pernah khotbah. Saya tolak saudara. Australia kapan tuh nawari. Khotbah. Saya tolak. Nah, ini katanya saya dengar Blessing Jepang. Katanya ini. Minta dibuka di sana. 10 orang yang penting buka. Saya iyakan. Katanya ini kelihatannya tak iyakan. Yang saya utus mungkin yang mukanya mirip-mirip Jepang lah. Ngomong boleh Jawa, ngomong boleh itu. Yang mirip Jepang lah. Watashi wa Indonesia jindesu ka.
Loh, saya ngerti kok gitu saudara, saya masih ngerti bahasa Jepang ngerti. Tapi bukan gua ke sana. Ya mungkin Zoom, tapi nanti saya akan utus mungkin Ahong sama Regi. Makanya kan mirip Jepang. Louis ini kan mirip Korea. Ya. Kalau saya nggak mirip, saudara mirip India, ya sana. Loh, hari ini saya cuma sharing ya, habis itu kita doa ya, amin. Meringankan gua. Karena apa? Mimpi jadi kenyataan semua ini. Tepuk tangan bagi mimpi jadi kenyataan. Minimarket, jadi sekali lagi kalau Anda ke Bali, nanti Anda mampir sana beli, bayar. Kalau bisa bayarnya lebih, 2 kali lipat saudara. Anda orang kaya berkati, by blessing. Minimarket. Tapi gini saudara, ada banyak anak Tuhan, saya minta Anda lihat saya ke depan. Ada banyak anak Tuhan punya benih yang sampai tahunan tidak terjadi apapun. Hanya diangan-angan. Aku kepingin gini Pak, Roh Allah itu memberi benih. Lah menghidupkannya, nyirami perlu kuasa Tuhan. Kalau sudah berakar di dalam, perlu air yang dibawa. Ngerti angkat tangan. Ada yang bilang, Pak saya pingin buka sekolah Pak. Tidak jadi. Nah ini saya ngomong saudara, kita kemarin dulu pernah buka namanya Smart. Smart itu bimbel. Anak-anak kita gratiskan. Habis itu karena corona berhenti. Ya ini buka lagi, saya bilang buka lagi. Tapi ini bayar saudara. Kenapa? Karena supaya menghargai. Kalau enggak gratisan, seenaknya masuk. Dan ini terjadi lagi, Faith Blessing Smart. Banyak, saya lagi doa supaya jadi sekolah. Anda bilang, Pak anak saya sekolah sana boleh? Ya, masuk aja tanpa vaksin. Yang penting punya iman. Ada amin. Dengan Tuhan harus berani, berbeda. Harus berani. Maka dalam nama Yesus masih ada yang lain. Maka dalam nama Yesus begini saudara, dengar baik-baik. Benih jadi roh. Ya, maaf. Benih jadi daging. Kalau Anda ngomong, adakah uang Pak Yer? Kita yang gak punya uang hanya percaya. Kadang-kadang kita ngecekin rekening sendiri aja, maaf ya, gak tega lihat saudara. Itu bahasa Jawa nih. Gak tega saudara, gak ada duitnya. Pengharapan, rekening pengharapan. Ngerti angkat tangan? Rekening pengharapan. Anda kan orang-orang kaya semua ada. Rekening pengharapan. Gak ada yang berharap. Tapi dengan itu membuat minyak turun. Ada amin? Yang enak itu dengan Tuhan itu urapan itu pas-pasan, enak. Pas butuh, pas ada. Siapa yang mau angkat tangan? Nah itu. Saya ngajari Anda singkat aja dalam Yesus. Jangan bergantung sama rekening. Kamu mengecilkan kuasa Tuhan. Tapi bergantung dengan sorga. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Ketika katakan amin. Dulu saya pernah mengurapi tambang. Tuhan cuma ngomong, suruh orang yang punya tambang supaya dijual nih. Jangan berbuat dosa. Saya sudah ngurapi, pulang ke hotel, minum minuman bir. Saya bilang ada sesuatu yang kok dia tidak laku ya. Ternyata apa? Pulang ke hotel baru setelah diurapi, minum bir. Saya bilang itu dosa. Loh Pak, bir untuk kesehatan? Enggak, bir kan bukan kesehatan. Kesehatan itu botolnya kamu makan itu, sehat. Sehat. Jangan kepang jadi begitu saudara. Ya. Itu makanya buat sehat Pak, no. Firman yang buat sehat kamu. Siapa yang percaya angkat tangan? Langsung batal. Modil sama, aduh saya ngomong takut saudara, karena orang pemerintahan. Modil batal. Kenapa? Buat dosa sih. Tuhan itu sanggup membuka jalanmu sebetulnya. Tapi oleh karena ketidaktaatanmu yang mau berhasil jadi buntu. Dan Anda ngomong, Tuhan kok susah? Bukan susah, kamu tidak nurut. Ngerti katakan amin? Disuruh Tuhan ngampuni, enggak ngampuni. Kok jadi marah-marah lagi? Kemarin kan sudah lewat. Ini saya mau sharing. Mau suruh doa, puasa, nimbang saudara. Suruh Tuhan puasa 3 hari tanpa makan, tanpa minum. Ada alasan, Pak saya enggak sanggup Pak. Boleh enggak saya cicil? Itu sudah menurunkan standar roh. Dan biasanya dengan Tuhan, push by a fire. Dipaksa dengan api. Ngerti enggak? Tuhan enggak butuh pengkhotbah. Oh saya khotbah, saya apal kita. Bojai. Lakukan firman itu baru dia ada nilainya. Makanya banyak orang tukang mulut ini enggak bisa ngapain. Pinter ngomongin enggak ngelakukan.
Kita nggak pakai, sudah tahu. Saya ini, lihat semua jadi ini karena iman. Karena nubuat, Tuhan ngomong bernubuatlah. Jadi di kamar hotel saya ngomong, ini jadi, bernubuat. Gak ada duit. Sebenarnya kunci Anda mengalami mujizat. Perhatikan baik-baik. Hanya simpel sebenarnya, senangkan hati Tuhan. Masalahnya, susahnya apa? Maumu lebih, egomu lebih tinggi. Ya, saya pernah khotbah satu tempat, saudara. Itu sering undang hamba Tuhan luar negeri. Katanya orang-orang kenabian semua. Saya diundang. Saya kasih tahu, yang ngundang ini sering buat dosa. Maaf ya, saya ngomong, buat apa ngundang? Kok ngundang Yesus, ngundang orang? Ngerti ya? Ngundang orangnya bukan Yesus diundang dalam hatinya. Makanya kemarin saya ngomong, bedanya orang di jamaah Tuhan yang tampak luar ini katanya berubah, tapi yang di dalam gak berubah, saudara. Roh Kudus lihat yang di dalam. Itu yang saya ngomong, saya ngomong gini, ngundang hamba-hamba Tuhan luar negeri dan sebagainya. Tapi engkau tidak ngundang Roh Kudus. Tidak buka hati dengan Roh Kudus. Sebenarnya dengan Tuhan itu enak kok, enak. Tadi nyembah saya lihat dalam Firdaus, saudara. Saya jalan, maka enak dengan Tuhan. Gak susah. Maka saya tadi ngomong, Tuhan gak usah sadar, langsung angkat aja sekalian. Tapi memang begitu. Ada amin. Makanya dengan Tuhan itu santai, lihat saya ke depan. Uang gak ada pun nikmati. Ya, amin. Dengan Yesus dalam keadaan sakit pun bisa enjoy. Saya lupa dulu ada hamba Tuhan siapa dari heboh, saudara, hamba Tuhan ini. Teriak-teriak. Itu orang kaget, saudara. Kenapa? Karena dia kenceng. Dia teriak, dibilangnya, ada apa ini? Hamba Tuhannya apa, saudara? Kita sharing ya, sharing aja. Hamba Tuhan nyanyi-nyanyi. Wis tua, saudara. Wis tua. Nyanyi-nyanyi bukan lagu worship, praise. Tapi zaman dulu, lagu-lagu zaman dulu. Nyanyi-nyanyi, nari-nari. Anaknya udah besar-besar, lihat. Loh, papa ini kok, laki ya. Papa ini kok tambah nyanyi. Dia bilang, aku mau pulang ke sorga. Aku gak mau sedih. Dalam Tuhan tuh free. Tepuk tangan bagi Yesus. Merdeka. Praise. Nyanyi sampai capek, tidur langsung berangkat, saudara. Ayo. Anaknya nangis, dia bilang, memang papaku ini peka. Saya lupa sampai. Nyanyi sampai jingkrak-jingkrak. Satu rumah sakit itu heboh. Kenapa? Dia kenceng-kenceng. Aku mau pulang. Ada orang kadang-kadang sakit mau pulang ketakutan. Kenapa? Karena hatinya tidak connect dengan Tuhan. Ada banyak hal yang belum dibereskan. Nanti katakan amin. Five Blessing sudah bisa melayani kematian. Nanti Regi, Ahong atau semua panitia. Five Blessing juga bisa melayani baptis Islam. Surat kita ditolong dari CKI. Ya Pak Franky, Ketua EB Semarang juga di sini. Kita melayani semua, kita bukan gereja, persekutuan. Meskipun orang-orang lain ngomong jadi gereja Pak, Tuhan ngomong teokrasi tetap persekutuan, tidak boleh diganggu gugat. Kalau jadi gereja tak pecat. Nanti katakan amin. Maka dalam nama Yesus harus dengan apa yang Tuhan mau, bukan kita mau. Lihat saya ke depan. Kita bisa banyak, saya percaya Anda akan banyak juga. Kenapa? Ikut pola Roh Kudus, bukan omongan seminar, bukan. Dengar semua baik-baik. Dari dulu saya ajarkan Five Blessing ini, ikut dengan ini semua ya. Franky dulu ngerti saya bagaimana hidup saya dulu kekurangan. Kita dengan Roh Kudus. Kita tidak pernah ikut seminar, cara pelayanan berkembang, cara persekutuan berkembang, semua dengar baik-baik. Cara supaya ini, di depan ini supaya orang tuh enjoy dengan, no, tidak ada seminar. Kita hanya tanya Tuhan, maksud Tuhan bagaimana? Itu yang jadi. Karena belum tentu yang seminar jadi buat yang ngikuti. Sama sekali. Karena Tuhan punya ciri khas sendiri. Anda tiru, oh harus naikkan worship dulu. Baru itu praise, habis itu worship. Itu tampak luar. Anda belum ngerti Roh Kudus ngomong, jangan-jangan worship terus. Atau praise terus. Itu yang namanya dikendalikan Tuhan. Siapa yang mau angkat tangan? Ini akan melihat pelipat gandaan terjadi. Ada amin? Maka dalam Yesus kita nggak pernah ikut seminar. Ada orang ngomong, Pak, supaya pelayananmu bagus harus ini. Saya ngomong, Tuhan ngomong apa? Itu yang membuat kita dipercaya Tuhan. Itu yang membuat urapan terus Tuhan turun. Ada amin? Ngerti angkat tangan. Satu firman saja hari ini saya ngomong. Nanti Anda baca firmannya, cari sendiri.
Alkitab mencatat tadi waktu di kamar hotel Tuhan ngomong sama saya begini, cinta akan rumahku menghanguskan. Ngerti ya? Kalau cinta akan rumah Tuhan menghanguskan, otomatis begini, Anda harus nangkep langsung secara gampang. Anda tidak doa atau Anda jauh dari hadirat Tuhan, mestinya hatimu ini resah, mestinya. Mestinya. Apalagi Anda sudah lama tidak berdoa, Anda tidak intim dengan Tuhan, Anda sudah kesampingkan intim sama Tuhan. Harusnya hatimu ini gelisah, harusnya. Yang nonton di rumah juga perhatikan. Kalau, ya ini saudara, kalau Anda teruskan, lama-lama begitu jadi bebal. Ngerti bebal? Biasa. Anda lihat saya ke depan dulu. Anda dalam Tuhan, melakukan pertama dosa kecil, Anda ngomong, ampuni aku Tuhan, jangan ambil rohmu di dalamku. Amin, sampai nangis. Begitu Anda terbiasa dosa lagi, lakukan lagi, hati ini jadi bebal. Roh tentunya saudara, roh ini urapan bocor. Roh padam. Anda cari gereja apapun, cari persekutuan apapun, cari hamba Tuhan apapun, tidak bisa ngisi di sini, kecuali Roh Kudus isi kamu. Cinta akan rumah Tuhan bukan terjadi di gereja atau di persekutuan ini. Tapi di rumahmu, engkau cari Tuhan itu membakar, menghanguskan engkau. Kamu tidak nyembah rasanya hatimu, Tuhan aku kering, aku pengen nyembah. Di manamu, everywhere, every place. Itu cinta akan rumah Tuhan. Bukan dekat sama orang, no. Cinta akan rumah Tuhan. Dalam keadaan apapun. Anda sakit sekalipun, worship Jesus. Cinta akan rumah Tuhan. Ada amin. Bahkan saya pernah nonton, ada CCTV itu, orang ditodong. Saya tahu wanita ini ngerti alam roh. Yang nodong ditengking. Dalam nama Yesus, roh pembajak, roh perampok di luar negeri. Aku patahkan, roh pencuri yang nodong itu gak jadi, langsung kabur. Nah, cinta akan rumah Tuhan sanggup mengerjakan hal yang di luar nalarmu. Siapa yang mau tepuk tangan bagi Yesus? Cinta akan rumah Tuhan membuat engkau suka berdoa. Cinta akan rumah Tuhan membuat engkau suka menyembah. Cinta akan rumah Tuhan meskipun Anda terpuruk, Anda akan lawan setan. Anda kan ngomong, aduh memang setan ini kuat. Gak, Anda ngomong dalam nama Yesus, roh goblok, roh tuli keluar. Cintakan rumah Tuhan, tidak bergantung sama uang. Tapi bergantung dengan kekuatan mesbahmu. Ngerti angkat tangan. Saudara, saya pernah ingat, zaman dulu saya pernah naik motor itu. Ya, motor anak rohani saya itu agak nyeleneh, saudara. Karena diganti ban, I don't know apa, saya digonceng. Itu polisi, ada 5 polisi bawa senapan. Malam-malam besok saya khotbah, habis doa di tengah jalan dicegat, disuruh turun karena bilang ini motor apa dan sebagainya, bawa ke pos. Tuh, pendeta dibawa ke pos pernah, bukan karena penginjilan, saudara, karena jalan-jalan, bawa ke pos. Ditanya ini motor apa, gua aja nggak ngerti kok. Dibawa ke pos, itu komandannya saudara di sana ya. Saya suruh masuk, dibilangin, bapak ini mau kemana? Saya bilang, saya cuma jalan-jalan cari makan, naik motor. Lalu dia bilang, SNK SIM yang nyetir tentunya. Ini yang nyetir anak rohani saya saudara. Sakit panas jadi saya sembuh saat itu. Kenapa? Karena dicegat polisi. Saat saya senggol dia. Loh kamu tadi pilek kok. Zaman dulu gak ada corona saudara. Kamu udah pilek kok sembuh. Gara-gara cegat polisi. Sering-sering aja cegat. Nah dengar baik-baik. Sembuh di kantor pos. Kantor polisi. Lalu dia bilang, mana SIM, mana STNK. Lalu dia tanya sama saya, Bapak ini mau jalan-jalan, besok ada acara apa Pak? Itu di Jogja. Saya ngomong besok saya akan khotbah. Tuh Bapak ini pendeta. Wah lihat ya, jangan kalau Anda ketangkep jangan coba-coba bohong. Saya besok akan khotbah. Terus kenapa malah diborgol gini saudara? Saya ngomong, saya akan khotbah besok. Oh Bapak ini pendeta? Iya. Surat tilangnya saya dirobek. Maaf Pak pendeta. Urapan membuat surat tilang dirobek, setuju? Anda jangan tepuk tangan kok ketilang karena salahmu ya terima. Saudara. Jangan dia ngomong, saya ini gembala. Nah, terus Pak kenapa emang? Dirobek. Anak rohani saya yang sembuh tadi bilang, haleluya. Ajaib ya, wibawa Allah. Dan saya kasih tahu saudara, dirobek lalu dia bilang gini satu hal. Dia bilang gini, Pak boleh gak saya minta tolong? Boleh, komandannya ini.
doakan saya Pak. Nah itu lihat. Cara Tuhan buat kamu ketangkep dulu untuk doakan pimpinan. Siapa yang setuju angkat tangan? Pengen ditangkap tak doain ini semua. Cara Tuhan membuat apa yang jelek jadi berkat bagi kamu. Tepuk tangan bagi Yesus. Anda harus percaya ini. Makanya yang penting utamakan Tuhan. Itu komandannya kan ngomong, Pak boleh gak saya minta tolong? Saya bilang boleh. Apa? Doakan saya Pak. Oh saya langsung anak rohani kan meja sempit geser. Saya bilang, saya doakan ya. Dia begini saudara, itu semua anak buahnya kan di luar. Lihat tapi dengan kaca terbuka. Saya kok doa tidak pernah pelan saudara. Tuhan tolong jangan. Enggak, sudah tahu kan doa saya? Kencang suara. Saya ngomong dalam nama Yesus sama. Saya ngomong roh goblok, roh tuli keluar. Anda ngomong ya, mungkin Anda ngomong apakah tersinggung kalau dari Tuhan jatuh pun keras tidak akan sakit. Makanya banyak Tuhan membatasi kuasa Tuhan. Contoh ya, mau jatuh, kok gak ada yang pegang ya gak jadi. Salah. Ya apa enggak aja jujur? Iya. Itu berarti ini alam pikiran masih main. Mau jatuh gini, oh gak ada yang pegang. Itu sudah main-main. Kok dari Tuhan mau jatuh aja. Dan itu sama. Roh goblok, roh tuli, keluar. Sudah tahu dia nangis. Sudah. Itu anak buahnya lah dari luar dia bilang, komandan kita didoakan. Dan dia datang ibadah besoknya. Saya kasih tahu dalam nama Yesus. Dengan benih semua jadi sampai sekarang. Saya tahu, bukan dengan uang. Memang disiapkan uang, tapi oleh iman. Lah iman, lihat saya ke depan. Iman itu butuh setia. Tulis setia itu tekun. Ngerti angkat tangan? Lah tekun apa enggak? Belum tentu. Cek contoh tekun ya, dengar baik. Tekun itu ada Anda berdoa setiap jam sekian Anda tekun doa. Bangun pagi, Tuhan jam sekian aku memberikan waktu ketemu Engkau. Aku berdoa supaya apapun Tuhan yang di alam roh jadi daging. Bisa berubah enggak? Bisa. Bisa. Anda doa atau gini, Tuhan ngantuk Tuhan. Ya apa enggak? Padahal Tuhan ngomong, oleh karena itu urapanmu jadi. Ngantuk Tuhan. Langsung maaf ya, mulut buka seperti buaya gitu. Itu. Sorry ya, ini bukan penggembalaan, cari gembala sendiri. Di sini harus bongkar. Haleluya. Keluarnya, doamu kok panjang, baru keluar kamar dari jam 3 pagi sampai jam 7. Hebat, ciamik soro. Dia bangun, ya Tuhan lawat saya. Padahal tadi aku turu kok nang jero tidur. Orang itu manipulasi pelayanan banyak terjadi. Sangat banyak terjadi. Kita belajar satu hal malam ini, cintakan rumah Tuhan menghanguskan. Hakim-Hakim pasal 10. Ayat yang ke-8, tolong tampilkan. Ini bisa singkat, bisa lama saudara. Dalam tahun itu juga orang Israel yang di rumah juga lihat. Perhatikan sama-sama. Alkitab mencatat begini. Ditindas. Tulis semua. Yang kedua bukannya ditindas. Diinjak. Hakim-hakim ini berkata, dalam tahun itu juga orang Israel tindas pertama. Yang kedua diinjak. Mungkin seperti ini juga hidupmu. Ditindas, yang kedua harga dirimu diinjak. Keluargamu diinjak, hidupmu diinjak. Saya perhatikan baik-baik. 18 tahun lamanya. Ini tidak sedikit, panjang. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. Kadang-kadang keluarga bisa menginjak. 18 tahun lamanya. Mereka memberlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori di Gilead. 18 tahun, tulis angkanya. Ditindas dan diinjak. Dari anakmu lahir sampai umur 18. Anda harus ngerti ini. 9. Saya minta Anda lihat masalahnya supaya Anda terbuka rohmu. 1, 2, 3 yang keras.
Saudara kok lihat ayat 9, tapi coba mundur, ini kelewatan. Ayat yang ke-6 bisa enggak? Hakim 10 ayat yang 6. Saya minta Anda lihat ya, perhatikan, ini kelewatan. Orang Israel itu melakukan, ini sebabnya. 18 tahun ditindas. Melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Bukan di mata orang, mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Kepada yang di rumah lihat, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para orang Bani Amon dan para Allah orang Filistin. Perhatikan kuncinya. Tetapi Tuhan, apa? Ini yang menyebabkan mereka ditindas pertama, lihat saya ke depan. Yang kedua, dia apa? Injak. Dulu sebenarnya sudah aman oleh karena Tuhan, karena mereka ini perhatikan, mereka punya apa namanya? Pola sendiri, mulai tinggi hati, Tuhan ditinggal. Akibatnya terjadi mereka diinjak. Tetapi Tuhan, perhatikan, ditinggalkan mereka. Dan kepada dia mereka tidak beribadah. Perhatikan, ini ciri orang sudah diangkat Tuhan, kurang ajar ya begini. Hidup cuma sekali Bapak Ibu, dan akan dihakimi. Tujuh. Lalu bangkitlah, ini wajar saudara, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Nah ini ayat 8 tadi yang kita baca. 1, 2, 3, sama-sama sekali lagi, dalam tahun itu juga. Dua hal, tindas diinjak 18 tahun. Semua lihat saya ke depan sebelum saya tutup. Nanti kita akan sharing sedikit, perhatikan saya baik-baik. Karena meninggalkan Tuhan Allah, hidupmu ditindas dan diinjak. Karena tidak sungguh-sungguh ditindas dan diinjak. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan bisa mengirimkan orang Amori, tindas mereka. Dan Tuhan itu baik. Tujuannya apa? Kembali. Ada amin. Ada amin. Kembali. Dan banyak Tuhan ngambek yang dibesarkan. Dia dipikir Tuhan kasih sayang. No. Kamu yang butuh Yesus, bukan Yesus butuh kamu. No. Kamu yang cari Tuhan. Ada amin? Kamu gak butuh Tuhan sama Tuhan. Ya wes mikir. Ini. 18 tahun lamanya. Mereka melakukan diinjak dan ditindas. Ayat 9 sekarang muncul kan. Bani Amon pun menyeberangi Yordan, berperang melawan suku Yehuda, Benyamin, dan keturunan Efraim. Sehingga orang Israel sangat terdesak. Ini diserang. Ayat 10 baca sama-sama yang datang 1, 2, 3 keras. Sepakat dulu 1, 2, 3 dari awal. Lalu kepada Tuhan. Terus, ini pikir ini. Lalu apa? Kalau gak ditindas, gak sadar soal dosa. Dipikir Tuhan tuh ngomong, gak apa-apa ya, api kon terus noai. Enggak. Cari Tuhan, ini waktunya aku akan hajar kamu. Kita bilang, oh Tuhan kan penuh kasih. Ya betul. Penuh kasih dari mana? Tidak dimatikan kamu, dikasih kesempatan bertobat. Lihat ini. Kami, perhatikan, telah berbuat dosa terhadap engkau sebab kami meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. 18 tahun baru sadar. Saya nggak akan korban ini. 18 tahun baru sadar. Kurang kekuatannya. Saudara tahu, buat dosa itu menakutkan. Saya akan lempar mimbar nih. Nanti kamu bilang tak belikan lagi. 18 tahun. Ninggalkan Tuhan, santai. Wong kita beribadah kok, tapi hatinya bukan kepada Allah. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Cintakan rumah Tuhan menganguskan. Ngerti yang kata? Dikasih orang tindas kamu, injak sekalian. Kalau enggak main game terus, injak sekalian. Dalam Yesus. Saya pernah khotbah di kelompok pendoa, profetik. Tuhan tuh ngomong satu perkataan yang saya hampir gak percaya. Tahu perkataan apa? Tegur mereka soal game, suruh menghapus game-game mereka. Mana saya tahu saudara, mereka pendoa-pendoa peka punya game. Ayo.
Saya ngomong sebelum khotbah, saudara, Tuhan ngomong sama saya, hapus game-game kamu di handphone. Kaget mereka, termasuk pemimpinnya nge-game. Saya bilang, oh ternyata Tuhan tuh ngomong betul. Memang gak usah dinalar, kok Tuhan suruh sampaikan. Lalu malam saya bilang, hapus sekarang juga sebelum saya khotbah. Dihapus semua, saudara. Dan saya ingat ada yang ngomong sama saya begini, Pak boleh gak game itu saya satu simpan Pak, apa? Menanam. Loh ini game apa menanam? Saya bilang, sama imanmu aja. Ternyata game, lihat saya ke depan, ternyata game bisa membocorkan urapanmu. Orang yang sudah tidak penuh urapan, dia akan gampang juga ngegame. Kenapa? Tidak terlalu ngerti cinta akan rumah Tuhan. Wah bongkar-bongkaran nih, yang datang syukur, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Goblok, gak ada urapannya itu. Gak ada. Ada amin? Chatting mau dalam namanya. Kuasa Tuhan, perhatikan saya. Apa yang roh, jangan Anda duniawikan. Jangan. Anda contoh berbohong untuk kebaikan tetap dosa. Percaya saya. Oh, Pak, bohong kepeksa kok Pak. Untuk kebaikan Pak. Tidak ada. Cinta akan rumah Tuhan apa? Kurang keras apa? Jadi kalau Anda melakukan sesuatu yang memang hatimu tidak cocok, saudara tidak damai, jangan lakukan. Cinta akan rumah Tuhan di sini, saudara. Anda kecewakan Tuhan terus di sini, bebal. Begitu bebal lama-lama pasti murtad, pasti. Anda akan ngomong, biasa kok orang jatuh, biasa kok Anda tidak ngerti kuasa Tuhan memampukan kok. Bebal jadi murtad. Kalau murtad firman bisa dipakai. Loh enggak, di sini enggak ada, luar angkasa loh saudara. Ini saya mau khotbah ini luar angkasa banyak, ngerti angkat tangan. Loh kok gue ini banter sih, halo, luar angkasa. Ada amin? Ada amin? Saya kasih tahu saudara, perhatikan baik-baik. Di dalam Yesus, perhatikan. Ini supaya Anda cintakan rumah Tuhan buat kamu aman. Ngajari ke depan. Ngajari kamu berperang dan ngajari strategi. Pertama, strategi dan perang. Ngerti angkat tangan? Contoh Daud waktu bertanya sama Tuhan, ya ngerti ya, nanti cari sendiri ayatnya. Tuhan kami menyerang dari mana? Musuh ini terlalu kuat. Dia pakai effort menyerang dari mana? Tuhan ngomong begini, kamu pergi ke pohon kertau. Dan bikin lingkaran. Dari mana kalau nggak doa? Jadi waktu Tuhan ngerti kamu ini tergoda atau apapun pengen jatuh, doa. Jangan dipikir. Cak-cek waplok. Anda ngerti dalam Yesus doa. Jangan. Kok tak pikir no enak dosa ini, hati-hati. Tuhan akan ngajari kamu. Ini menghindar dari pohon kertau saudara. Peperangan Daud dimenangkan. Tuhan itu ngajari. Pohon kertau pun diurusin. Contoh Anda buka bisnis travel. Dari mana kami mulai? Tanya Tuhan, jangan feelingmu. Roh Kudus feelingnya apa? Halo, ada amin? Jangan maumu, pelayanan juga jadi besar, kenapa? Jangan maumu. Mau Tuhan apa? Sebenarnya urusan besar dan kecil gak masalah. Yang penting ada kuasa Tuhan, setuju angkat tangan. Kalau memang Tuhan jatahmu memang 5 orang ya kerjakan. Jangan, 5 orang ini gak berkembang. Jangan menghakimi. Ada amin? Perhatikan, lalu berseru orang Israel kepada Tuhan katanya, kami telah berbuat dosa dalam engkau 18 tahun. Ditindas, diinjak. 11, baca sama-sama, yang keras, 1, 2, 3. Lagi. Terima kasih, saudara saya juga butuh minum saudara. Jauh kebuka. Saya sengaja dibukakan saudara, kenapa tangan saya tidak kuat lagi. Jadi saya kasih pompong belum dipanggil pulang, layani Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin. Terus 12 Anda baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang keras. Menindas kamu. Ketika apa? Saya kasih tahu, kalau Tuhan ngomong sama saya di kamar ini untuk sesi kedua hari ini, hati-hati saudara. Utamakan apa yang Tuhan mau.
Kalau enggak keadaanmu sudah naik, mendadak diinjak dan ditindas karena engkau melupakan Tuhan. Jangan mau. Ngerti, angkat tangan. Ada amin? Anda harus ngerti, hargai Tuhan. 13. 1, 2, 3. Yang baca semua, yang di rumah juga. 1, 2, 3. Sepakat. Dan sebab kalau Tuhan aja gak menyelamatkan, mau siapa? Tapi saya langsung ke intinya begini. Saya minta Anda buka sekarang kitab Hagai. Hagai pasal pertama. Ayatnya tolong dicatat saudara. Jangan nanti Anda tanya, tadi ngomong apa ya? Ayatnya apa ya? Catat. Nanti nonton siaran, belum Anda tahu ya. Belum tahu dibuat Tuhan siaran ulangnya nanti rusak, repot Anda. Karena pernah terjadi ya. Kita nggak muncul siaran ulangnya. Supaya ngerti apa yang Tuhan mau. Lihat ya, Hagai pasal 1. Lihat ayat yang pertama. Saya baca, perhatikan semua firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6. Pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Kepada Serubabel, semua lihat, bin Sealtiel Bupati Yehuda. Dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar. Bunyinya sekarang Anda baca sama-sama yang datang. 1, 2, 3. Terus. Semalah saya. Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saya kata ini pendapat manusia. Kata, sekarang bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Supaya Anda pulang jangan tidur banyak-banyak ngorok. Tapi coba bangun rumah Allah. 3. Supaya Anda ngerti kenapa hidupmu ini harus di blessing. Maka datanglah firman Tuhan dengan pentaraan Nabi Hagai. Bunyinya. 4. Anda baca sama-sama yang di rumah juga. 1, 2, 3. Sepakat? Terus. Semuanya saya ke depan. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu, ini firman Tuhan, untuk mendiami, saya minta Anda fokus semua. Pelayan-pelayan Tuhan juga perhatikan. Rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang, R-nya huruf besar. Rumahku jadi reruntuhan. Kamu sibuk dengan urusanmu, sibuk beli rumah, sibuk bangun ini, sibuk bangun apapun. Rumah Tuhan hancur, hati-hati kamu. Dan banyak Tuhan sibuk untuk urusannya sendiri. Urusan Tuhan tidak diurus. Rumah Tuhan tetap jadi reruntuhan. Ini yang menyebabkan ditindas dan diinjak. Ada bangun pelayanan, gak ngurusi mau Tuhan. Rumah Tuhan tetap jadi reruntuhan. Saya kasih tahu, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Tuhan gak butuh ngomong, amin. Apakah kamu lihat, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik. Sedang rumah ini tetap jadi reruntuhan. Semua dengar baik-baik, semua Anda ngerti ya. Kenapa hidupmu kacau, kenapa Anda pelayan tadi tetap kacau. Karena rumah Allah tetap jadi reruntuhan. Lanjut, 5. Ini masih intro. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan apa? Bukan keadaan orang lain, keadaan dirimu. 6. Semua baca sama-sama yang di rumah juga. Sepakat ya, 1, 2, 3. Pelan-pelan. Kamu makan. Kamu minum. Kamu berpakaian. Dan orang yang bekerja untuk upah, perhatikan, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi, perhatikan semua ini. Kalau engkau tetap menjadikan rumah Tuhan reruntuhan, kamu nabur banyak, tapi nuanya cuma sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Ada orang ngomong, Pak saya udah nabur, mana terjadi? Rumah Allah kamu buat jadi reruntuhan. Dengar, kamu berpakaian bagus, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang ini masalahnya. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang apa? Lobang.
Tidak bisa menikmati apapun. Kenapa? Karena kamu urus urusanmu sendiri, bukan urusan Tuhan. Gimana supaya untung semua hotel ini laku, supaya pelayanan berkembang. Rumah Tuhan dalam rohmu tidak dibangun. Yang mengecewakan sebenarnya begini. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Sudah nabur kok nggak nuai. Maka cintakan rumah Tuhan menghanguskan. Dan kadang-kadang kita ini berkelakar masalahnya, yang kurang ajarnya. Itu dianggap biasa. Anda belum tahu Tuhan sedang berperkara, ini akhir zaman. Tujuh. Beginilah, diulangi 2 kali, saudara. Berarti serius ini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikan. Lihat dirimu. 8. Perhatikan kuncinya. Jadi naiklah ke gunung, artinya bayar harga. Bawalah kayu dan bangunlah, R-nya huruf besar. Rumah itu. Ini sumber urapan sebetulnya. Maka aku adalah Allah Tuhan akan berkenan kepadanya. Kepada kita, ya manusia. Dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Naik gunung. Bayar harga, dibangunkan Tuhan jam berapapun. Naik gunung. Jangan dong ngomong Tuhan, aku kan capek kerja. Kok begini? Naik. Dan dikatakan bawalah kayu. Bangun rumah Tuhan. Banyak nonton, Pak saya ingin diberkati. Rumah Tuhan jadi reruntuhan. Bocai, gak jadi apa-apa. Kenapa? Tuhan kamu lecehkan. Saya kasih tahu saudara, dengar baik-baik. Kalau Anda utamakan apa yang Tuhan mau, apapun yang sulit dibuat Tuhan gampang. Apapun, belum tentu uang, apapun. Keluarga yang berantakan jadi pulih. Hidup yang kehilangan arah jadi ada arah. Setuju angkat tangan. Hidup yang tanpa power, engkau punya power. Bangun rumah Allah. Tapi caranya bayar harga. Bangun, naik gunung. Papani dengan baik. Lihat lanjut, 9. Maka saya bilang, semua visi yang jadi, baik itu Five Blessing Minimarket, baik itu Kings Water, dan Kings lainnya, dengan doa. Tidak, kita nggak ada duit, hanya percaya. Allahku tidak pernah mengecewakan. Itu firman. Anda pelayanan tanpa kuasa Tuhan dari mana? Perhatikan, ini yang terjadi saudara. Kalau rumah Tuhan jadi reruntuhan. Baca sama-sama supaya nanti jadi rema. 1, 2, 3. Kamu mengharapkan banyak. Semua baca. Hasil sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku dihembuskan. Oleh karena apa? Baca. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena, baca. Kuncinya, kamu masing-masing sibuk dengan apa? Urusanmu sendiri. Anda ngomong, Pak saya cari pendeta lain. Cari, Tuhan itu nomor 1, bukan pendetanya. Ada amin. Maka saya bilang, saya pernah tegur ada hamba Tuhan. Tuhan tunjukkan dia selingkuh. Khotbah bagus, maka yang roh ini terbongkar. Ada banyak Tuhan karena sibuk dengan bisnis supaya banyak bisnis masuk, banyak omset masuk, terus bisnis jadi besar, apapun dikerjakan. Sibuk dengan urusanmu sendiri, rumah Tuhan reruntuhan. Boleh bisnis, boleh kerja, boleh pelayanan, tapi rumah Allah itu nomor 1, saudara. Tuhan di sana. Pelayanan apalagi. Rumah Allah nomor 1. Maka Tuhan tegur. Dikatakan kamu mengharapkan banyak, harapan kita banyak, tapi hasilnya cuma sedikit. Ketika kamu bawa ke rumah, aku mengembuskan. Tidak diterima. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu atau kita masing-masing sibuk. Dengan mimpinya masing-masing, bukan Tuhan. Maka saya bilang, saya mau tutup saudara. Sebetulnya Tuhan sanggup melakukan perkara apapun. Tapi oleh karena kamu mikir dirimu sendiri bukan mau Tuhan, hidupmu berantakan. Kamu tidak punya power, kamu tidak punya urapan, tidak punya kekuatan Tuhan. Anda datang ke seminar, Anda datang ke siapapun hamba Tuhan, luar angkasa, luar negeri, dalam negeri.
Tapi kamu tidak membangun rumah Tuhan, kosong. Anda boleh takdir hamba Tuhan, kamu kasih permata, kamu kasih emas, kamu kasih cek. Reruntuhan tetap reruntuhan. Saya tunjukkan Tuhan kapan itu. Saya bilang, Tuhan ngomong begini, umatku sudah hidup tanpa minyak. Sehingga api yang dulu nyala makin lama makin padam, makin padam, makin padam. Kebiasaan dunia masuk kembali dan dia terbiasa dengan itu. Thank you Lord, thank you Lord. Yes. 10. Itu sebabnya saya baca, langit menahan embun dan bumi menahan apa? Kamu kerjakan apapun tetap tidak menghasilkan apapun. Karena rumah Tuhan jadi reruntuhan, langit nahan embun dan bumi menahan hasil. 11. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, ke atas segala hasil apa? Usaha. Kalau kamu membiarkan rumah Allah jadi reruntuhan, kamu sibuk dengan urusan masing-masing, sibuk dengan supaya ini mujizatmu jadi utang lunas apapun, rumah Allah terjadi reruntuhan, Tuhan menahan hasilnya. Siapa bisa? Habis ini gak usah altar call, pulang langsung ya, amin. Saya lihat Anda sudah termenung gini, sudah termenung. Iya ya, ini ada yang manggut-manggut gini. Yang tadi ngantuk begini, gak jadi saya gini. Kenapa? Saya kasih tahu. Kalau Anda cintakan rumah tangga, Anda mau maaf ya, Anda mau maaf, nguap aja Anda mikir, aduh Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni. Nggak terbiasa, mulut buka kayak gini. Amin. Nggak, di sini nggak ada. Tapi itu jadi kebiasaan apa? Ngeremehkan. Makanya kadang-kadang orang begitu, kadang-kadang bertepatan dengan haleluya. Haleluya. Semakin ngerti firman, manipulasinya tinggi. Percaya saya. Itu aja firman Tuhan malam ini. Saya nggak akan panjang. Saya kasih tahu. Kenapa hidupmu hancur dan berantakan? Kenapa apapun yang kamu kerjakan tidak nuai? Bahkan hidupmu cenderung tidak punya apa-apa. Bahkan susah dapat berkat. Karena rumah Allah jadi reruntuhan. Jangan berharap sama hamba Tuhan, jangan berharap sama manusia. Anda bangun sendiri keintiman dengan Tuhan. Mujizat itu gampang terjadi. Tepuk tangan bagi Yesus, gampang terjadi. Gampang terjadi. Saya pernah ingat anak rohani saya sudah punya anak. Dokter vonis mandul. Dengar ya, kita percaya kuasa rumah Allah itu besar. Dokter vonis mandul. Dan harus operasi angkat. Tapi dia bilang, waktu dokter ngomong gitu di dalam, gak patahkan langsung saja, tapi dengan suami dia ngomongin, aku patahkan kata-kata dokter ini. Bukan langsung ditunjuk begini, aku patahkan kata-katamu, enggak gitu saudara. Dia ngomong, aku patahkan kata dokter, ini dokter pinter saudara. Saya tahu, mendadak katanya itu kandungannya gak bisa cocok atau apapun, gak bisa. Mendadak isi hamil. Dokter itu yang ngomong, mandul, begitu dibawa dicek, isi. Dokter ngomong, ini baru kuasa Tuhan. Sudah tahu kata-kata oleh saya, rasain kamu. Kadang-kadang kita perlu tahu kuasa Tuhan itu mengalahkan ilmu apapun. Tepuk tangan bagi saya, harus percaya. Nah, kamu percaya apa enggak? Itu kan orang lain Pak, saya masih belum bisa. Makanya rumah Allah jangan jadi reruntuhan. Kumpul-kumpul makan-makan doanya jarang. Cari Tuhan. Dia ada, dia ada. Itu hamil dokter ngomong, ini baru mujizat. Padahal kamu tidak bisa punya anak, bisa. Ada amin? Tak kasih tahu satu lagi. Rumah Allah jadi dibangun oleh karena kuasa Tuhan. Dengar baik-baik. Saya pernah kedatangan 3 orang ibu. Satu aja udah bawel, saudara. 3 orang. Serius. Ini karena dia tahu rumah, saudara. Udah di depan pagar udah gini. Shalom Pak Yeremia. Saya bilang, aduh Tuhan. Maka sampai sekarang saya agak malas ngasih alamatnya. Shalom Pak Yer. Biasanya gitu bawa kue. Saudara. Ini Pak, kamu Pak. Tapi itu biasanya pembuka. Tapi ujungnya konseling. Saya bilang, ya silakan masuk. Masuk saya usir. Keluar. Enggak. Datang pendoa-pendoa ini. Dia salah satunya membangun rumah doa. Dengar ya. Dia bangun dengan iman, uangnya habis.
Dia kesana sama saya, habis saudara. Nah itu belum jadi saudara, masih separuh. Nah di situ ada batu bata, Anda boleh tiru saudara. Batu bata, ada pasir, ada semen. Saya tahu ibu ini lakukan apa, karena dia memang suka berdoa, dia ngomong, Pak Yer, saya lakukan suatu tindakan profetik. Saya bilang, apa itu? Dia datangi pasir, batu bata, semen. Saya tahu perkataannya, di depan mandor, di depan kuli. Dia tunjuk begini, dalam nama Yesus, beranaklah. Ngomong beranak, 1, 2, 3. Kurang iman, 1, 2, 3. Kurang keras, 1, 2, 3. Lu ngomong begini sama otakmu jalan sih. Beranak itu percaya. Ini kalau nggak orang stres nggak mungkin. Saya ngomong, kamu boleh praktekkan di motormu. Ada yang orang waktu itu suami istri, motornya anaknya sudah besar-besar. Goncengan berdua, saya bilang, tunjuk motormu ngomong, beranak. Dia tunjuk sana, dapat motor baru. Coba, ayo. Bukan motornya pagi-pagi bangun, beranak jadi gini. Enggak. Kalau engkau membangun rumah Allah, engkau akan percaya peristiwa-peristiwa yang begini. Ini bukan orang stres, orang percaya. Makanya kalau kamu belum dikatakan gila, belum tentu cinta Tuhan. Justru karena kamu dikatakan gila itu berarti tanda Tuhan di dalammu. Tepuk tangan bagi Yesus dulu. Kalau masih, maaf ya, kalau masih belum dikatakan gila, Tuhan belum di dalammu. Setuju angkat tangan. Semua visi yang jadi itu kita ajari gila dulu. Kalau wajar, normal, belum ada kuasa Tuhan. Ada amin? Kurang keras, amin? Nah lihat, dia omongin beranak. Lalu dia bilang, itu mandornya di belakang langsung gini, wah senting bos gua, senting. Tapi sudah tahu terjadi, dia bilang apa? Besoknya saudara, waktu dia ke sana, itu pasir tambah banyak. Ini kata-kata orang yang lain iman, kuli-kulinya. Pasir tambah banyak, batu bata tambah banyak, semen tambah banyak. Tepuk tangan bagi Yesus. Saya luput satu hal, saya kelewatan satu. Dia juga tunjuk besi beton. Besi, beranak. Kalau enggak miring, enggak bisa terima mujizat. Setuju angkat tangan. Datang persekutuan Fablessing belajar miring ini. Ada amin? Sini, tunjuk. Beranaklah saya bilang, tambah banyak Pak. Dan kesaksian makna saya khotbah pembukaan itu. Diambil bukan tambah kurang, tambah banyak. Itu namanya beranak. Tepuk tangan bagi Yesus. Yang percaya angkat tangan dulu, jangan tepuk tangan, berangkat. Angkat tangan. Amin. Yang mau melakukan, kalau Anda akan percaya Pak, tapi saya tanya, yang mau melakukan sekarang. Kamera itu kan bisa muter, canggih nih, ditabur orang. Yang mau melakukan malam ini angkat tangan. Loh Pak, saya ngomong sama pacar saya beranak, jangan saudara. Ya Roita ya. Ngomong sama pacarmu, beranak. Oh haleluya. Saya ngomong sama Fablessing, minimarket, beranak. Ngomong Kingswater, beranak. Perusahaan hotelmu, beranak. Gak tahu duit dari mana, yang penting percaya. Jangan ngomong sama pacarmu, beranak lah. Tak antemi kan. Tepuk tangan bagi Yesus. Ada amin. Jangan ngomong sama utangmu, beranak lah, tambah kere. Saya hari ini melucu saudara, agak lunak. Tapi kenapa terjadi? Dengar, karena membangun rumah Allah yang reruntuhan dibangun kembali. Itu mujizat. Kalau enggak, seperti firman tadi, langit menahan hasil, kamu mengharapkan banyak, hasilnya cuma sedikit. Itu kuncinya hari ini. Bangun dengan kuasa Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus, bangkit berdiri semua, Angkat kedua tanganmu. Masukkan firman Tuhan dalam rohmu, dalam jiwa tepatnya. Tutup mata saudara. Dalam cara berpikirmu, pakai cara pikir Kristus. Angkat kedua tangan. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh. Ingat, semua yang kau punya hanya sementara. Tapi iman akan berlanjut terus. Sampai kita dipanggil pulang Tuhan. Pakai imanmu, angkat kedua tanganmu. Sembah. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh. Yang belum katakan haleluya, puji Tuhan. Beranaklah imanmu. Sotokura patakaraba. Terus. Uripitakana masikita pakana. Turapatakara pakana masikira patakana. Ya. Buka rohmu, buka rohanimu. Jangan standar, masuk dalam level yang naik lebih. Percepatan yang terjadi. Terus.
Iramasyande. Bangun rumah Allah. Bangun kembali. Yes, Lord. Haleluya. Semua yang di rumah sama-sama. Haleluya. Jemaat saja. Tutup mata semua, buka hatimu. Semua sepakat. Angkat kedua tanganmu, bangun rumah Allah kembali. Haleluya. Come on. Haleluya. Bangun rumah Allah. Jangan urus urusanmu sendiri. Bangun rumah Allah. Sing again, hallelujah, rohmu. Jangan batasi kuasa Tuhan. Bangun rumah Allah. Yang nonton bangun dalam pelayananmu, dalam panggilanmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam full timermu. Bangun rumah Allah. Sing again. Say it. Haleluya. Tahir. Haleluya. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Sing it. Come on. Roh. Bangun rumah Allah. Itu urapan Tuhan turun. Bangun rumah Allah. Mari jemaat, bangun urusanmu, bangun urusan rumah Tuhan. Jangan urus urusanmu sendiri. Bangun rumah Allah. Angkat kedua tanganmu, tua muda, dalam nama Yesus. Sekali lagi. Haleluya. Urapan Tuhan turun. Terima. Dalam nama Yesus. Jama. Terima. Tepuk tangan bagi Yesus. Angkat tanganmu semua. Sepakat. Haleluya. 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 Sembah Dia. Bebaskan roh. Jangan sekedar melayani. Bangun rumah Allah. Haleluya. Come on, up.
tutup matamu, angkat kedua tanganmu. Haleluya. Close your eyes, close your eyes, just close your eyes. Let Holy Spirit touch you now. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Sama, terus. Hallelujah. Haleluya. Terima. Terus bertobat dan cara menyenangkan Tuhan. Urapan Tuhan turun. Terima. Haleluya. Semua tutup mata. Sembah. Haleluya. 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 Semua tetap sembah, terima. Urapan Tuhan turun, urapan turun. Sing haleluya. Oh, touch. Haleluya. Penuhi anak ini, penuhi anak ini, penuhi anak ini, penuhi anak ini. That's it. Sing again, haleluya. Haleluya. Sing, semua sembah. Terima. Semua tetap sembah sama. Dalam nama Yesus aja pegang. Haleluya. Sing again. Kurang. Right now. Sembah. Penuhi. Haleluya. Lagi. Haleluya. Semua sepakat. Sama, terima. Dalam nama Yesus. Bebas. Sembah semua. Bebas. Gak usah takut. Sama. Dalam nama Yesus. Tetap nyembah. Jangan lihat saya kemana. Haleluya. Dalam nama Yesus. That's anointing. Jesus name. Oh. Haleluya. Sama. Blessing.
rumah juga angkat kedua tanganmu. Yang di luar negeri juga raise up your hand. Bangun kembali rumah Allah yang jadi reruntuhan dalam hidupmu. Di dalam pelayananmu, di dalam panggilanmu, dalam usahamu. Teguran Tuhan karena engkau mengurus urusanmu sendiri. Sedangkan rumahku tetap jadi reruntuhan. Bangun. Malam ini juga. Dalam pelayananmu, dalam menyenangkan apapun Tuhan, bangun. Naik ke gunung, bawalah kayu. Bayar harga kembali. Kuna masiki rapatakan, kurapatakan. Jama. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan. Saya lihat lawatan Tuhan turun bagimu. Terima. Jangan padam apimu. Jangan batasi. Apa yang mandul beranak. Apa yang berhenti jalan. Apa yang mati hidup. That's anointing in Jesus name. Dalam nama Yesus. Engkau tidak lelah rohanimu. Bangun rumah Allah. Sikitapakanamu kurapatakanamu. Yes. Jama. Api Tuhan turun. Api Tuhan dalam nama Yesus. Yes Lord. Sama-sama sekali katakan haleluya. Jangan hiraukan kanan kirimu. Urusanmu dengan Tuhan. Bangun rumah Tuhan. Tutup mata semua. Senangkan Tuhan. Senangkan Allah yang hidup. Namanya Yesus. Lebih lagi. Semua. Persekutuan kami denganmu secara pribadi Tuhan. Mari terus sertai hidup kami, berkati setiap kami. Buat kami terus melekat hanya kepadamu. Buat hati kami tidak melekat kepada apa yang dunia tawarkan. Tapi biar kami terus melekat intim, sederap, seirama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu sekali lagi. Itu biar mengingatkan kami membangun rumah-Mu daripada mengurus rumah kami Tuhan. Tapi kami percaya waktu kami membangun rumah-Mu semua yang ajaib terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur berkati hamba-Mu. Berkati lebih lagi dalam kesehatannya. Dalam apapun Tuhan, Engkau yang memberkati dengan ajaib. Semua yang dia perlukan Tuhan sediakan sempurna. Kesehatannya sempurna, kekuatan di tubuhnya sempurna Tuhan.
biar firman-Mu juga tersalurkan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Engkau juga yang memberkati setiap anak-anak-Mu tanpa batas. Dan tidak ada satupun berkat yang tercecer di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita memberikan persembahan, kami persilakan Ibu Regi untuk memberikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu sekalian. Bulan depan seizin Tuhan kita akan ibadah tanggal 20 dan tanggal 21. Kita doa ya, seizin Tuhan kita tetap ada di tempat ini. Dan nanti flyernya akan menyusul. Saya berharap Bapak dan Ibu juga punya waktu untuk hari Jumat. Kita ada doa di tempat ini jam 11 siang. Selesainya sampai selesai saja. Kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Saya berharap kita bisa tekun di dalam doa. Kita bisa menyembah bersama-sama di hari Jumat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah 2 hari ini beribadah tempat ini, menjaga kebersihan ruangan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini, bersuka di hadapan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. So
bagi saudara yang diberkati Tuhan malam hari ini, angkat tanganmu, berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Kita percaya malam hari ini firman tidak akan pernah kembali sia-sia, karena firman Tuhan malam hari ini sungguh tajam, memisahkan antara daging dan roh. Dan ini akan membawa perubahan besar dalam kehidupan saudara. Responi dengan kuat, sehingga firman itu yang akan mengubahkan kemustahilan jadi kenyataan. Amin. Mari angkat kedua tanganmu semua dan terimalah berkat Tuhan. Dan demi Allah kami yang hidup, Allah semesta alam yang kami sembah di dalam nama Yesus. Dan sejak malam hari ini Tuhan, dan langit serta bumi tidak lagi menahan hasilnya. Dan blessing Tuhan turun dalam kehidupan semua umat-Mu yang hadir. Di dalam nama Yesus, mengubahkan akan kehidupan mereka sejak malam ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, semua dengan iman dan percaya yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, beri tepuk tangan sekali lagi yang